Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum mukminin jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah karramakumullah. Sebelum ke pengajian, ada sedikit yang perlu saya jelaskan tentang pertanyaan sahabat jamaah, salah seorang jamaah yang mungkin memperhatikan pengajian saya. Kata beliau, tema-tema pengajian Ustadz akhir-akhir ini berubah dari biasanya. Ya, perubahannya dulu fokus ke Al-Quran, sekarang fokus ke hukum. Ini perlu saya sampaikan bahwa pada mulanya saya memang berkecimpung di Al-Quran 34 tahun menjadi dosen tafsir di Universitas Muhammadiyah dan di IAIN dan UIN Imam Bonjol Padang. Tapi pada akhirnya mulai dari tahun 2024 awal saya di SK-kan menjadi guru besar di bidang hukum Islam. Makanya mau tak mau akan saya singgung soal hukum Islam, walaupun sesungguhnya kalau batin saya tetap ditafsir. Makanya saya coba menggabung keduanya. Maka pengajian kita pada hari ini landasannya Al-Quran, tapi ada nanti sekilas mengenai hukum Islam. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang dibacakan tadi surat An-Nisa ayat 58, sangat populer. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ketika di pengajian tafsir dulu kita fokus ke amanahnya, tapi sekarang kita fokus ke ya'murunya. Arti ya'muru itu memerintahkan, menyuruh. Banyak perintah di dalam Al-Quran, banyak suruhan Allah di dalam Al-Quran, yang pada akhirnya dari perintah itulah adanya hukum wajib, sunnat, dan mubah dari perintah. Arti wajib yang mesti, arti sunnat disuruh tapi tidak mesti. Lalu yang mubah, ini yang akan kita fokuskan. Kalau wajib sudah populer, kita ketahui itu wajib dilaksanakan, maksudnya ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Berpahala orang yang mengerjakannya dan langsung berdosa orang yang meninggalkannya. Berarti jelas. Yang sunat ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih.
berpahala orang yang mengerjakannya, dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Itu juga jelas. Lalu yang ketiga, mubah. Mubah ini bahasa Indonesianya boleh. Boleh. Ya. Tapi bahasa lamanya mubah ini adalah artinya harus. Kalau ada yang seumur dengan saya mengaji di TPA, di MDA dahulu, saya plus 65 tahun plus. Lantas ada yang seumur saya, waktu yakin dulu kalau di sekolah-sekolah agama, arti mubah ini adalah harus. Nah, arti mubah ini harus. Mulainya berubah ini semenjak ada pengarang buku bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia. Nama kitabnya Kamus Umum Bahasa Indonesia. Orang menyingkatnya dengan KUBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan WJS Purwadarminta. Pertama kali diterbitkan tahun 1976. Di situ disebutkannya arti harus, arti mubah itu, ya, arti mubah itu boleh. Sementara harus arti dari wajib. Ya, boleh. Atau mubah artinya boleh. Arti boleh ini dalam definisinya, ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Tidak berpahala orang yang mengerjakannya, tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Itulah yang mubah. Itu yang boleh. Lalu sepertinya sekarang kedengarannya ringan saja, tidak terkait dengan pahala, tidak terkait dengan dosa. Iya, dalam definisi, tapi sesungguhnya jamaah semua, karena hukum ini ditujukan kepada orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf ini orang yang sudah baligh dan berakal, cerdas. Maka dari situlah kita ambil tema pengajian kita yang beberapa menit ini, sulitnya melaksanakan yang mubah. Sulit. Harus ada pertimbangan di situ. Harus ada pertimbangannya. Apa pertimbangannya? Ma la yusabu ala tariki, ma la yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu fa illam ma lam takun lahu qimatun ijabiyah au silbiyah. Ini yang di ujung ini yang perlu. Tidak berpahala pelakunya, tidak berdosa orang yang meninggalkannya, selama tidak terkait dengannya hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif. Kalau sudah terkait berarti harus kita pertimbangkan. Dalam contoh, ada kaedah yang mengatakan kata-kata mubah itu al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada dasarnya muamalat. Contoh muamalat ini yang paling dekat itu al-buyu', jual beli, kerja dengan orang lain. Itu pada dasarnya al-ibahah. Malam takun yatadullu, malam yakun dalilun alat tahrim. Selama enggak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, jadi berarti yang mubah bisa berubah kepada yang haram. Contoh jual beli yang kita maksudkan tadi boleh, bebas. Tapi bagaimana kita tidak melakukan yang haram dalam jual beli itu? Umpamanya yang disorot dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin allazina izaqtalu 'alan nasi yastawfun wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah pelaku mutaffif. Siapa itu mutaffif? Kalau dia menimbang untuk dirinya diminta dilebihkan,
Tapi kalau untuk orang lain dikuranginya. Jadi mengurangi timbangan, takaran, ukuran itu adalah mutaffif. Ketika itu dilakukan berarti berdosa. Maka kalau ada fikiran-fikiran itu dalam mengerjakan jual beli, berarti jual beli itu adalah haram. Nah, itu yang kita sebut. Padahal banyak mubah. Atau umpama makan. Banyak Al-Quran menyuruh kita makan. Kulu washrabu, kulu mir rizqillah, ya, dan lain-lain sebagainya, berbagai redaksi. Ada redaksi fi'il madhi, ada redaksi fi'il mudhari, ada redaksi fi'il amar, ada redaksi isim fa'il dan lain-lain sebagainya. Yang jelas pada akhirnya disimpulkan bahwa hukum makan itu adalah boleh. Hukum makan itu boleh. Tapi kalau dikaitkan dengan hadis, dengan ayat yang lain, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, jangan berlebihan, jangan mubazir. Bagaimana mengukuri itu? Saya masih teringat pertama kali bulan Juni tahun 1981 ke Padang ini, itu masih ada orang-orang tertentu yang sengaja di rumah makan minta tambah untuk disiram. Tapi sekarang alhamdulillah tidak lagi. Tapi bagaimana kalau kita langsung langsung hadir di pesta? Apakah kita yang disediakan di situ beragam makanan yang tentu yang lezat-lezat, apakah selalu kita mengambil yang bisa kita habiskan? Nah, itu berarti beralih dari yang mubah tadi kepada yang haram. Itu soal makanan, soal minuman. Coba kalau dulu-dulu pertama kalinya orang-orang ini yang tua-tua kita itu minum dengan tempurung, itu beralih dengan gelas. Tapi sekarang dengan minuman yang dalam kemasan, ada yang botol, ada yang gelas. Coba perhatikan, selalukah kita habiskan air yang kita ambil? Coba kalau kita masuk ke pesta jam-jam, katakanlah jam-jam sore, berserakan, gelas-gelas bekas minum tamu-tamu semua. Coba perhatikan, berapa banyaknya air yang tersisa, terbuang di situ. Padahal contohnya di Sumatera Barat, mujur kita di Padang ini banyak hujan, tapi di daerah-daerah orang kekeringan, di daerah-daerah sungai orang kekurangan air. Kata ayat, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Yang disilahkan dengan sumber kehidupan itu adalah air. Berarti termasuk air itu, artinya hendaknya jangan kita turut serta membuang-buang air itu. Kalau nggak habis ambil, kita bawa, pokoknya tidak dibuang. Ini pada mulanya mengerjakan yang mubah, tapi pada akhirnya bisa berubah yang mubah itu menjadi wajib, yang mubah itu bisa berubah menjadi terlarang. Termasuk apa pengaruhnya? Ketika meninggalkan pengaruh yang negatif, dia akan haram. Oleh orang mukallaf akan bisa mempertimbangkan itu. Tapi kalau orang mukallaf, kalau non mukallaf tidak. Kalau hukum ini untuk orang mukallaf, berarti perbuatan-perbuatan boleh atau mubah itu harusnya dipertimbangkan kita sampai di mana pengaruh positif atau negatifnya, yang pada akhirnya disimpulkan bahwa mengamalkan perbuatan yang mubah itu harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.